Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alam Syahrawanda dengan NIM 2200763 dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer kelas B angkatan 2022. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website menggunakan back-end-nya itu Golang, front-end-nya itu React.js dan juga MySQL. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai database-nya terlebih dahulu sebelum ke website-nya. Di sini saya membuat semacam database yang saya menamakan di sini yaitu DB 2200763 dengan nama saya sendiri Naufalam Saramanda underscore UAS underscore Filkombe. Nah, setelah itu di sini juga saya membuat tabel yaitu dengan nama tabelnya itu sendiri yaitu peminjaman buku terus underscore Naufal. Nah, setelah kita show tables gitu ya, selanjutnya kita menampilkan tabelnya yang saya bikin sendiri gitu, yaitu dengan cara select bintang from peminjaman buku underscore Naufal. Nah, ini adalah beberapa atribut-atributnya yang bisa kita lihat ya, ada ID, judul buku, jumlah, nama peminjam, alamat peminjam, nomor HP peminjam, tanggal pengembalian dan juga alamat pinjam. Nah, ini untuk database-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut maksud ke back-end-nya yaitu menggunakan bahasa Golang. Oke, nah di Golang ini sendiri bisa kita lihat ya ada beberapa codingan seperti ini. Yang pertama package main, terus ada importnya juga. Import ini sangat penting ya. Selanjutnya ada function main router. Nah, di function router ini di sini kan ada init DB, terus juga ada misalkan nih ada router handle function user, get user methods gets. Nah, di sini tuh ada get, ada post, ada put dan juga delete. Ini tuh router ini adalah berfungsi sebagai menghubungkan ya. Biar nanti si get itu kan untuk menampilkan atau update datanya itu muncul dan juga post get itu untuk create post, oh ya post untuk create, terus put dan delete ini untuk menghapus. Nah, kita lanjut di sini juga saya membuat function get user dengan memiliki dua parameter yaitu saya menamakan http.responsewriter dan juga http.request atau pointer ya, ini bintang ini pointer. Nah, selanjutnya di sini juga saya membuat result RDB query. Nah, ini adalah yang paling penting ketika membuat codingan di backend ya, yaitu menggunakan select ID sama kayak yang di database tadi pakai command from. Di sini caranya itu select ID tambah ada judul buku, jumlah, nama peminjam, alamat peminjam dan juga lain-lain. From-nya apa? From ini nama tabel yang kita udah buat, yaitu peminjaman buku underscore Naufal. Nah, selanjutnya di sini juga saya semacam membuat file user ya, file user kayak result, scan, dan user ya. Di sini saya menamakan end user. End user ID, end user judul buku, end user jumlah, end user nama peminjam, dan seterusnya sampai end user nama pinjam. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat function create user ya. Sama kayak yang di atas juga, di sini saya menggunakan dua parameter juga, namanya juga sama, with HTTP, response writer, dan juga pointer http.request. Nah, di sini ada yang membedakan ya, kalau yang tadi di function get user ini, saya menggunakan result R, kalau di sini saya menggunakan stmtr. Dan juga ya, kalau di sini di BigQuery, di sini DB Prepare, ini tuh fungsinya insert into ya. Insert into, jadi untuk menampilkan beberapa jumlah datanya seperti, ini kan insert into peminjaman buku novel. Ini nama tabelnya dan juga ini datanya nih, ada judul buku, jumlah, nama peminjam,
dan lama pinjam ya, dengan values sebanyak tanda tanya itu sendiri ada 8. Oke, selanjutnya di sini juga saya menggunakan Keyval. Keyval ini ada make, map, string ya, pakai string dan JSON and Marshall, body and Keyval. Nah, di sini jadi setiap atributnya, misalkan nih judul buku, itu pakai Keyval, tulis dalam kurungnya itu judul buku. Nah, selanjutnya sama seperti yang lainnya juga jumlah nama pennya itu pakai Keyval, terus nama dalam kurungnya itu apa, jumlah, sampai lama pinjam. Nah, selanjutnya setelah kita membuat Keyval di sini di bawahnya juga ada STMT exec ya, ini untuk menampilkan juga beberapa jumlah atributnya dan jumlah datanya. Nah, setelah itu berarti new user was created ya. Ya, pengguna baru telah berhasil dibuat, dibikin seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga saya membuat get user by ID. Di sini saya membuat fungsi semacam get user dengan memiliki dua parameter yang sama namanya ya. Nah, karena function get user ini sama kayak yang atas, berarti ini juga sama ya, kurang lebih sama yang atas tadi. Di r, db query pakai select ID. Selanjutnya jangan lupa ini from-nya itu nama tabel kita sendiri. Dan di sini juga sama ya kayak yang di atas function get user itu ada var usernya juga. Di sini ada dan user ID, user judul buku, dan selanjutnya sampai dan user lama pinjam. Nah, selanjutnya saya juga di sini membuat function update user. Ini penting banget ya. Update user itu kan buat mengganti atau mengedit si nanti yang buat di websitenya buat mengganti semacam data ya, data atau peminjaman buku kalau saya ini buatnya ya. Nah, di function update user ini kalian bisa lihat di sini sama juga memiliki dua parameter yang sama. Selanjutnya, nah yang membedakan kalau misalkan kalian lihat yang tadi si function get user ini kan menggunakan Visual RDB query. Kalau ini saya menggunakan STMT RDB Free File ya. Nama ini dibedakan aja gitu kan, nggak sama kayak yang atas. Ini fungsinya apa? Fungsinya ini buat update ya. Update peminjaman buku novel, ini nama tabelnya. Dan juga set nih, pakai set judul buku, tanda tanya berapa. Karena kita nggak tahu ya mau mengupdate apa gitu kan. Makanya di sini saya pakai tanda tanya aja. Dan juga sampai lama pinjam, where ID-nya berapa, tanda tanya karena tidak diketahui. Nah, kalau yang di atas kan ya, ini kan select ID terus yang di atasnya juga tadi saya menggunakan insert itu. Nah, ini dibeda-bedain ya. Ini update. Nah, di update juga sendiri itu sama seperti sebelumnya ada yang menggunakan keyval ya. Keyvalnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada function delete user. Function delete user ini penting banget buat kita tuh nanti di websitenya itu sendiri bisa menghapus data mana aja yang pengen kita hapus gitu ya. Jadi di function elite user ini sama juga kita saya juga membuat dua parameter yang sama, namanya sama yang kayak yang di atas tadi biar nggak pusing gitu ya. Nah, bedanya di sini nih, di STMTR, DB prefer ya, delete from. Kalau tadi kan ada yang update, ada yang yang ada yang insert into, sama ada yang select ID ya. Kalau di sini karena delete berarti delete from nama tabelnya, peminjaman buku underscore novel dan juga ID-nya nggak tahu berapa. Nah kalau udah nanti ke delete gitu ya, si function delete di sini buat mendelete. Oke, selanjutnya ada type user struct. Di sini ada ID sampai lama pinjam. Saya menggunakan string semua ya. Di sini juga ada JSON-nya. Oke, next. Nah, ini hal yang paling penting yang harus kita perhatiin ya, yaitu di function initDB. Di sini kan SQL open MySQL, ini nama rootnya, alamatnya seperti ini, dan nama DB-nya ini. Kadang ada juga beberapa teman saya yang emang belum bisa terhubung
ke database itu karena nama DB-nya mungkin yang salah atau yang typo. Makanya di sini juga harus betul-betul ya nama DB-nya itu sesuai dengan database yang telah kita buat di command prompt gitu ya. Nah, oke. Next selanjutnya di sini juga ada type course decorator start ini applies, yaitu course router decorator ini mengapplies ya course header to a max router seperti ini. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya kalau di backend-nya kurang lebih ada berapa baris? Oh, ada 205 baris ya kurang lebih ya. Oke, next itu aja penjelasan di backend-nya. Sekarang kita ke front end. Nah, di bagian front end ini ada beberapa codingannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang di icon ini ya cuma hanya sebatas logo. Indeks HTML-nya juga ini saya cuma mengganti judul title aja, no follow website. Atasnya nggak saya rubah gitu ya. Nah, oke, langsung aja nih. Yang paling penting ini di komponennya ya. Si ada create user komponen. Saya mau menjelaskan di create user komponen terlebih dahulu. Nah, seperti biasa di create user komponen atau di codingan manapun, itu kalian harus import React. Karena kalau kalian nggak import React, nanti nggak muncul di websitenya. Ya, import React, import user service tuh yang ini nih. Kalian harus import juga nih. Nah, habis kalian import user service, di sini saya ada tambahan import swal. Buat apa sih Bang import swal itu? Nah, import swal ini buat semacam notifikasi alert ya. Misalkan nanti itu di website kalian sukses nih. Nah, ada notifikasinya. Nah, ini saya alasan menggunakan import swal ini ya pakai itu gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengimport ada 1, 2, 3, 4 ada 1, 2, 3 ini, kalian buatlah semacam create user component, extend component. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama di state. Ya, kalian nih ID nih, this props.match.varams.id, terus judul bukunya judul buku di sini saya coba pakai kutip aja ya, kosongan aja nggak apa-apa. Sampai lama pinjam juga itu nggak apa-apa, karena biar lebih enak juga sih. Nah, selanjutnya ada distance judul buku sama dengan distance judul buku. Nah, sama juga ini nih ada jumlahnya, ada nama pembelinya. Ini penting banget ya kalian harus buat biar nanti itu nampil di websitenya gitu. Nah, step selanjutnya ada komponen did mount. Step 4-nya ada seperti ini. If pakai if else ya. User service get user by ID this state.id then press. Nah, di set state ini juga kalian pakai atribut-atributnya ya. Tapi jangan lupa di sini saya menggunakan user. Judul buku, user dot judul buku, jumlah, user dot jumlah sama. Kayak yang capek bawa juga, lama pinjam, user dot lama pinjam gitu. Nah, selanjutnya ada di save or update user. Nah, ini paling penting juga kalian itu untuk mengeset atau mengupdate si usernya gitu. Berbeda dengan sebelumnya kalau di sini itu kalian judul buku menggunakan distat ya, distat. Sama sampai lama pinjam distat. Kalau yang ini cuma menggunakan user. Kalau ini distat itu perbedaan yang paling dasar. Oke, selanjutnya ada di bagian step 5 itu pakai distat. Oh, yang ini itu adalah saya membuat semacam tadi ya notifikasi yang dari import file ini ya. Nanti bisa kita lihat bersama-sama di websitenya gitu. Nah, selanjutnya ada change judul buku event. Ini tuh fungsinya buat ini ya. Change judul buku, change jumlah buat nanti tuh muncul di websitenya itu agar bisa kita ubah. Karena change itu kan mengganti. Ini tuh buat update gitu. Ada cancel. Nah, saya ada get title ini. Get title ini nanti tuh saya menamakan.
add book, tambah peminjaman buku dan juga update data edit detail buku yang mau user ganti gitu atau ubah. Nah, selanjutnya ini adalah di beberapa bagian judul bukunya, ada bagian jumlahnya, nama peminjam, sampai dengan lama pinjam. Ya, ini juga saya menambahkan button save atau button cancel. Nanti bisa kalian kita lihat bersama-sama di websitenya. Oke, mungkin itu aja ya front end declared user. Selanjutnya kita di voucher. Nah, di voucher ini saya nggak bikin terlalu banyak detail yang terlalu mendalam ya, karena isinya itu di voucher ini saya cuma menambahkan ini nih. Nah, copyright 2024 Nova Lamisa Ramanda, nama saya sendiri. Nah, nggak ada, saya nggak menggunakan sosial media atau apa-apa. Saya cuma pakai copyright aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini ada CSS-nya juga, ada ininya juga. Nah, selanjutnya di header. Di header ini juga sama, saya nggak terlalu bikin banyak yang terlalu ribet gitu ya, enggak. Di sini saya hanya nama di headernya itu Naval Library dengan background colornya warna navy ya. Udah hanya segini saja kalau di header, tidak perlu banyak-banyak yang saya buat gitu. Selanjutnya di list user ya. Nah, di list user ini fungsinya itu buat menglist beberapa data dari pengguna ya kan yang mau minjem buku nih di perpustakaan saya gitu. Nah, jadi hal pertama tuh sama kayak yang di create user juga ada import. Ada import React, user service, dan juga import SWA. SWA itu buat notifikasi di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya ada sama kayak seperti create user juga. Di sini saya membuat class list user komponen, ya kan? Di sini juga ada extend komponennya, constructor props, di state user, dan juga ini yang paling penting nih. This add user sama dengan this add user dot pin. Kalau tadi kan kalau di create user kan this dot state ya. Kalau ini hanya pakai dot add user, edit user dan juga delete user. Oke. Misalnya di sini ada delete user. Delete user ini fungsinya itu buat menghapus ya, buat menghapus list-list peminjaman yang misalkan yang pengen dihapus gitu. Nah, selanjutnya juga nih ada swal juga nih saya menggunakan notifikasi delete gitu ya. Apakah Anda yakin data peminjam akan dihapus? Nah, kalau misalkan tekan iya, berarti ya iya dihapus, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, selanjutnya di list user ini ada view user, edit user, component edit mount, add user, dan juga render ya. Di sini juga di list user saya menampilkan ini tambah data peminjaman buku itu buat tombolnya ya. Jadi kayak user itu kalau mau nambah buku apa aja yang mau dipinjam nanti si user atau klien bisa memencet tombol ini, tambah data peminjaman buku. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng di websitenya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga saya menampilkan judul buku, jumlah nama peminjam, alamat peminjam, nomor HP peminjam, dan juga sampai option. Option ini fungsinya nanti ada view, update, dan juga delete. Nah, oke. Ini di bagian di stateuser.map juga ada ID, judul buku, sampai lama pinjam. Nah, ini juga saya menambahkan ini ya, tadi saya bilang ada buttonnya, tombol yang buat view. View itu untuk melihat melihat data list user gitu kan, kayak misalkan saya nih mau melihat view-nya. Nah, kayak apa aja sih buku yang saya pinjam gitu. Jadi nanti bisa kita lihat. Di sini juga ada update, ada juga delete. Update ini untuk mengedit ya, mengedit atau mengganti, mengubah peminjaman buku yang mau diubah. Delete itu untuk menghapus. Oke, ini untuk di front end list user kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di view user komponen. Nah, di view user komponen ini saya nggak pakai import swal gitu. Saya cuma pakai import React dan juga import user service aja. Seperti ini kurang lebih di view.
Jadi intinya codingan view ini itu untuk menampilkan menampilkan salah satu user atau klien untuk dia tuh minjem buku apa aja, alamatnya di mana, namanya siapa, nomor HP-nya, tanggal pinjamnya, tanggal pengembalian, dan juga lama pinjam. Itu fungsi front end view untuk menampilkan ya. Oke, selanjutnya di user service JS. Nah, ini yang paling penting nih. Import Axios from Axios. Nah, ini link localhost-nya. Itu harus terkonek ya, harus jalan. HTTP localhost 9080. Oke, mari kita buktikan ya apakah link ini jalan apa tidak. Kita cukup membuktikan di Thunder Client aja. Kita new request. Kita masukin linknya yang tadi. Nah, yang ini. Kita hapus kutipnya. Lalu send. Nah, ini udah ada kan? Get nih. Get. Udah ada. Ini tuh artinya udah terkoneksi dengan website dan juga database-nya. Oke, itu untuk bagian apa ya? Si apa localhost-nya itu jalan. Ini caranya di Thunder Client. Oke, kurang lebih seperti ini di user service JS ya. Nah, untuk di bagian app CS-nya saya nggak terlalu banyak ngotak-ngatik di CSS-nya, saya cuma menambahkan background-nya aja. Ini ada fotonya, ada tiga, tapi yang kepake cuma satu aja ya. Nah, seperti itu. Untuk indeks CS juga saya nggak ini ya, nggak terlalu mengotak-atiknya. Jadi yang perlu kalian perhatiin tuh yang pertama yang paling penting nih di back end-nya golang. Ini penting banget. Terus front end-nya dan juga back end, front end, dah dua hal itu yang kalian penting gitu ya buat membuat website seperti ini. Oke, karena codingannya udah saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu, lanjut kita ke websitenya nih. Kita lihat websitenya. Nah, ini websitenya ya, Naufal Library. Ini ada list user data library. Nah, ini nih ada 4 data ya, atau ada 4 orang yang minjem ke perpustakaannya Naufal gitu. Di sini mungkin saya sebagai admin aja gitu. Nah, terus gimana sih kalau misalkan mau tambah data peminjaman bukunya ini? Tinggal kalian pencet. Kita pencet aja nih. Nah, pencet ya. Nih judul bukunya misalkan saya mau masukin judul bukunya itu Maling Kundang. Nah, Maling Maling Kundang. Maling Kundang. Maling apa maling ya? Maling kali ya. Nah, jumlahnya berapa? Dua misalkan buat adik saya sendiri. Nah, nama peminjamnya misalkan Naufal. Saya sendiri ya. Alamat peminjamnya saya alamat Bandung di Geger Arum. Nah, nomor handphonenya 089 653225730. Nah, ini untuk nomor handphonenya. Misalkan saya mau minjam sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Saya misalkan mau pinjam tanggal 7 sampai tanggal tanggal 10 lah ya. Tanggal 10 berarti 3 hari aja saya tinggal tulis 3 hari sama pinjamnya. Nah, cakep. Habis itu save. Nah, ini ya ada notifikasi peminjaman berhasil. Nah, kita lihat, oh ini udah nambah ya. Judul bukunya Maling Kundang, jumlahnya 2. Nama peminjamnya Naufal. Alamat peminjamnya di Geger Arum. Nomor HP-nya juga sama. 089 gitu ya. Tanggal peminjaman juga dari tanggal 7, tanggal pengembaliannya tanggal 10 sampai nama pinjamnya 3 hari. Nah, coba kita lihat view-nya ya. View. Kita coba lihat view. Oh, view-nya seperti ini. ID-nya 17. Ini kenapa 17? Karena saya sudah memasukkan sebanyak kurang lebih 17 data, tetapi saya hapus-hapusin gitu. Makanya ini ID-nya 17. Karena di database-nya itu sendiri saya membuat itu auto increment ya. Jadi otomatis ID-nya itu semakin bertambah kalau kita update. Kalau kita tambah data terus. Nah, ini ada judul bukunya Maling Kundang, ada jumlahnya 2 dengan nama peminjamnya Naufal sama ya.
Terus kita kembali lagi, kita tinggal pencet aja nih tombol home atau Nova Library. Nah, coba kita lihat yang lain juga, view-nya yang lain tuh, ID-nya satu, ya kan? Slide yang lain juga view tuh bisa ya. Nah, view 3, view 4. Nah, seperti itu. Coba ya kita update, kita update. Misalkan saya mau update yang cinta ini ya, yang judul buku cinta. Nah, saya mau ganti judul bukunya jadi Harry Potter. Harry Potter jumlahnya satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Misalkan nama peminjamnya ganti jadi nama pacarnya si Jonathan, berarti Christy. Nah, Christy. Nah, tadi kan yang nama peminjam sebelumnya itu Jonathan ya, kita update aja. Alamat peminjamnya Christy berarti di Kiara Condong ya, di Kircon. Nah, nomor handphonenya si Christy kita nggak tahu ya, kita asal aja. Nah, seperti ini. Tanggal minjamnya misalkan buat tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya. Sampai seminggu dia mau minjem nih. Sampai tanggal 17. Nah, berarti kan 10 hari ya. 10 hari. Nah, seperti ini. Kita save. Ada notifikasi. Peminjaman berhasil. Nah, kita lihat. Udah terganti ya. Yang tadinya judul bukunya Cinta jadi Harry Potter. Jumlahnya satu. Nama peminjamnya dari tadi. Dari yang Jonathan jadi Christy. Alamat peminjamnya Kircon, nomor HP-nya ini, tanggal peminjam dari tanggal 10 sampai tanggal 17 selama 10 hari. Itu untuk update ya, berarti bisa. Oke, setelah diupdate mari kita view. Nah, ini view-nya, ID-nya 4, judul bukunya Harry Potter, jumlahnya satu, nama peminjamnya Christy, dan lama pinjamnya 10 hari. Oke, nah selanjutnya setelah kita view, kita apain? Kita delete ya. Misalkan saya mau delete yang maling kundang ini. Kita delete. Nah, di sini ada notifikasi fitur ya. Apakah Anda yakin? Dan kalau yakin, ya kita hapus. Data peminjaman buku akan dihapus gitu. Kita hapus aja. Hapus, iya hapus. Data peminjaman buku dihapus. Nah, dihapus ya udah ya, kehapus. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya penjelasan dan juga tampilan website saya ya sederhana. Saya juga nggak terlalu memakai banyak fitur. Di sini saya hanya memakai fitur swal atau notifikasi alertnya aja. Saya nggak menggunakan search atau apapun itu. Hanya seperti ini aja fitur yang telah saya buat. Oke, sebelumnya kita akan menunjukkan di local hostnya. Host, kita pencet yang admin. Kita lihat ya. Di local hostnya ini ada apa aja sih yang telah saya buat gitu ya database-nya. Sebentar, ini lagi loading. Nah, 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 nah. Jaringan saya mungkin agak sedikit kurang stabil nampaknya. Nah, bisa nih. Nah, kita cek ya. Yang DB, yang ini. Nah, kita cek. Apakah ada gitu tabelnya. Cek. Nah, ada ya tabelnya nih. Yang tadi saya sebelumnya itu kan Jonathan, judul bukunya Cinta, udah terupdate. Jadi Harry Potter ID-nya 4, nama punya Christy, namanya Clinton, dan nama pinjamnya 10 hari. Nama pinnya, nama pinjam, dan juga tanggal pengeluarannya seperti ini. Oke, itu saja mungkin kurang lebih dari penjelasannya saya dan tampilan website saya kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.